Arsenal dan Manchester United adalah dua tim yang paling tertarik untuk merekrut Romeo Lavia. Sebab, pemain Southampton tersebut dinilai sebagai pemain muda berbakat. Gelandang bertahan tersebut dibeli Southampton dari Manchester City dengan biaya 12,5 juta euro. Dikabarkan, Southampton meminta bayaran sebesar 50 juta euro untuk sang pemain. Sebab, terdapat klausul yang akan didapat City. The Saints tidak ingin merugi jika harus menjual pemain kuncinya tersebut. Setidaknya, mereka mendapat 40 juta euro, dengan 10 juta euro untuk Manchester City. Manchester United kini memunculkan nama baru di daftar incaran gelandang top. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Manchester United ikut-ikutan melirik Nicolo Barella di Inter Milan. Manchester United memang belum benar-benar serius mengincarnya dalam laporan tersebut. Manchester United baru sampai pada tahap menanyakan situasi sang pemain. Percakapan lewat telepon diklaim sudah dilakukan oleh Manchester United. Mereka ingin tahu lebih dulu situasi Barella di klub. Walaupun begitu, Inter sudah siap-siap kehilangan Barella. Laporan tersebut menjelaskan, Inter melabeli Barella dengan harga 80 juta euro. Conor Gallagher menegaskan bahwa dirinya ingin tetap bertahan di Chelsea pada musim depan. Namun, masa depan Gallagher di Stamford Bridge sekarang tidak pasti. Gelandang asal Inggris tersebut kabarnya menjadi salah satu pemain yang bakal dilepas pada musim panas ini. Sampai saat ini, ada beberapa klub yang sudah dikaitkan dengan gelandang berusia 23 tahun tersebut. Newcastle, West Ham dan Brighton kabarnya tertarik untuk mendaratkan Gallagher. Walaupun masa depannya belum pasti, Gallagher menegaskan bahwa dirinya tak ingin pindah klub dan masih mencintai Chelsea. Klub Liga Arab Saudi kabarnya mengincar Son Heung-min. Namun, pemain Tottenham itu sama sekali tidak tertarik untuk pindah ke sana meski mendapat tawaran besar. Son Heung-min dilaporkan menjadi target terbaru Al-Ittihad. Al-Ittihad siap membayar 60 juta euro kepada Tottenham sebagai mahar transfer. Mereka juga menawarkan gaji 30 juta euro per tahun kepada penyerang berusia 30 tahun itu. Son rupanya tidak tertarik dengan tawaran fantastis dari klub Arab Saudi. Dia sama sekali tidak mempermasalahkan uang untuk saat ini. Son juga menegaskan komitmennya di Tottenham. Newcastle United siap meramaikan bursa transfer musim panas 2023. The Magpies telah melayangkan tawaran senilai 50 juta euro kepada AC Milan untuk mendapatkan jasa Sandro Tonali. Awalnya, Eddie Howe ingin klub mendatangkan Nicolo Barella. Namun, Inter Milan tidak ingin melepasnya. Dikutip dari The Athletic, Newcastle kemudian menggeser target mereka dari Inter Milan ke AC Milan. Howe tertarik pada jasa Sandro Tonali. Bahkan, Newcastle sudah membuat tawaran kepada AC Milan. Newcastle membuat proposal dengan nilai 50 juta euro untuk bisa memboyong gelandang timnas Italia tersebut. Berbicara kepada TF1 pada Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023, penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe mengatakan bahwa dirinya memenuhi kriteria untuk memenangkan Ballon d'Or. Mbappe menjadi pencetak gol terbanyak Liga Prancis musim tahun 2022-23 dan membawa Paris Saint-Germain meraih gelar juara Liga 2 musim secara beruntun, meski gagal di Liga Champions dan Piala Prancis. Ia juga membawa Prancis ke final Piala Dunia Qatar tahun lalu dan menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen dengan 8 gol. Chelsea dilaporkan menganggap Christian Pulisic sebagai surplus di skuad mereka dan oleh karena itulah agennya disebut telah menawarkannya kepada Manchester United dan Newcastle. Dalam 2 musim terakhir, masa depannya jadi tanda tanya besar. Ia kerap dirumorkan akan cabut dari Stamford Bridge. Rumor itu beredar makin kencang karena kontraknya tersisa semusim lagi. Pulisic pun dikaitkan dengan sejumlah klub. Kabarnya sang agen menawarkan Pulisic ke Manchester United dan Newcastle. Rumor ini berasal dari laporan ESPN. Menurut kabar yang dilansir Daily Mail mengungkapkan bahwa Harry Kane kabarnya masih berharap Manchester United mengajukan kembali tawaran untuk merekrutnya musim panas ini. Peluangnya untuk meninggalkan Tottenham masih tergantung Daniel Levy apakah bersedia untuk menurunkan permintaan harganya yang mencapai 100 juta pounds. Harga yang mendekati 80 juta pounds kemungkinan bisa membawa kembali mereka dalam meja perundingan karena manajer Erik ten Hag yang lebih memilih untuk merekrut seorang striker yang telah memiliki rekam jejak yang terbukti di Premier League.
Inter Milan dikabarkan telah mematok harga transfer Marcelo Brozovic yang saat ini dikabarkan menjadi salah satu target utama Barcelona. Inter Milan telah menerima satu tawaran serius dari Al Nassr sebesar 15 juta euro namun ditolak karena menganggapnya terlalu rendah. Namun, Inter dilaporkan akan tetap mempertimbangkan setiap tawaran yang masuk. Laporan menunjukkan bahwa tawaran sekitar 30 juta euro atau setara dengan 492 miliar rupiah mungkin cukup untuk membuat Inter melepas Marcelo Brozovic. AC Milan tertarik memboyong Ivan Fresneda dari Real Valladolid. Meskipun begitu, pemain 18 tahun tersebut hanya dianggap sebagai target opsional saja. Laporan terbaru dari media Italia, Calciomercato.com, menjelaskan jika Ivan Fresneda merupakan salah satu pemain yang tampil luar biasa bersama Real Valladolid. AC Milan pun menyatakan tertarik untuk mendatangkan sang pemain. Namun posisinya bukan sebagai target utama, melainkan hanya sebagai alternatif jika Rossoneri terpaksa harus menjual beberapa pemainnya di lini belakang. Laporan terbaru menyebut AC Milan bersedia menjual Charles de Ketelaere. Namun pemain asal Belgia tersebut hanya akan dilepas dengan harga 28 juta euro. Di sepanjang musim kemarin, de Ketelaere gagal membuktikan diri sebagai pemain mahal. Stefano Pioli jelas tidak menaruh banyak kepercayaan pada de Ketelaere. Hipotesis pertama adalah meminjamkannya, untuk memungkinkan de Ketelaere mendapatkan waktu bermain secara reguler. Namun opsi penjualan permanen dianggap lebih disukai, di mana Milan akan berupaya untuk menyeimbangkan neraca keuangannya dengan cara mendapatkan dana segar sebesar 28 juta euro dari pemain muda tersebut. Aurelian Tchouameni kembali dibidik Chelsea setelah melepas N'Golo Kante musim panas ini. The Blues kabarnya sudah mengajukan tawaran besar kepada Real Madrid untuk memboyong Tchouameni dari Santiago Bernabeu. Tawaran 60 juta euro dari Chelsea kabarnya sudah ditolak oleh Real Madrid. Dilansir dari Madrid Universal bahwa The Blues akan kembali mengajukan tawaran kepada Real Madrid. Pada tawaran kedua ini, Chelsea kabarnya akan mengajukan tawaran sebesar 80 juta euro. Angka tersebut sama dengan dana yang digelontorkan Los Galacticos musim panas tahun lalu untuk mendaratkan Tchouameni dari AS Monaco. Jordan Pickford dikabarkan telah menutup peluang untuk bergabung dengan Manchester United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Belakangan Manchester United mengincar Jordan Pickford dari Everton. Namun dilansir dari Liverpool Echo, Pickford dikabarkan belum berpikir untuk meninggalkan Goodison Park dalam waktu dekat. Dalam laporan tersebut, Pickford diklaim masih merasa bahagia bersama The Toffees. Terlebih fakta di mana di awal tahun ini Pickford telah menekan kontrak baru hingga Juni tahun 2026 akan membuat Manchester United harus siap mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mendatangkannya. Al-Ittihad berlega hati setelah resmi mendapatkan ex-pilar Chelsea, N'Golo Kante. Untuk merayakannya, Al-Ittihad menghadiahi seragam nomor 7 kepada gelandang asal Prancis tersebut. N'Golo Kante baru saja resmi berkostum Al-Ittihad setelah sebelumnya bermain untuk Chelsea selama 7 musim. Adapun pada perkenalan secara resmi oleh Al-Ittihad, Rabu, tanggal 21 Juni tahun 2023. Ia disebut-sebut akan mengantongi bayaran sebesar 86 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah dengan kontrak berdurasi 3 tahun alias hingga Juni tahun 2026 mendatang. Cristiano Ronaldo membuat rekor sebagai pemain pertama yang masuk dalam Guinness World Record. Penyerang timnas Portugal tersebut tercatat sebagai pesepak bola pertama yang mencatatkan 200 caps di ajang internasional. Cristiano Ronaldo menorehkan rekor itu saat diturunkan timnas Portugal menghadapi Islandia di matchday keempat grup J babak kualifikasi Euro 2024, di Stadion Laugardal Sevolur, Rabu, tanggal 21 Juni tahun 2023. Pemilik 5 Ballon d'Or tersebut kini jadi pemain pertama dengan jumlah penampilan terbanyak untuk tim nasional. Kalidou Koulibaly yang sudah mendapat status Here We Go oleh jurnalis Fabrizio Romano alias akan segera pindah dengan klub. Bek tengah berusia 32 tahun itu merapat ke Al Hilal. Menurut laporan Fabrizio Romano, Koulibaly akan menerima kontrak selama 3 tahun atau hingga 2026. Durasi tersebut masih bisa berubah, tergantung kesepakatan akhir. Yang jelas, Al Hilal sudah mencapai kesepakatan personal dengan Koulibaly dan Chelsea. Peresmiannya hanya tinggal sedikit lagi.
Chelsea hanya perlu melakukan pengecekan terakhir dari tawaran resmi yang hendak diajukan oleh Al Hilal. Edouard Mendy akhirnya benar-benar berpisah dengan Chelsea. Kiper berusia 31 tahun ini akan segera menjadi penggawa Al Ahly. Transfer ini sudah dikonfirmasi oleh jurnalis Fabrizio Romano. "Here we go," tulisnya lewat akun Twitter pribadi. Menurut laporan Romano, Mendy bakal menerima kontrak selama 3 tahun. Itu artinya ia akan bertahan di Al Ahly setidaknya hingga 2026. Belum diketahui berapa banyak gaji yang diterimanya dari Al Ahly, yang jelas jumlahnya pasti lebih besar dari yang diterimanya dari Chelsea. Hakim Ziyech akhirnya bisa pindah dari Chelsea. Pemain berusia 30 tahun ini dipastikan sudah "here we go" oleh jurnalis Fabrizio Romano ke Al Nassr. Romano memastikan bahwa kesepakatan antara Al Nassr dengan pihak-pihak terkait sudah aman. Meskipun, kesepakatannya masih verbal. Kontrak berdurasi 3 tahun atau hingga 2026 sudah diiyakan olehnya. Belum diketahui berapa gaji yang akan diterimanya. Al Nassr juga tidak kesulitan mencapai kesepakatan awal dengan klub pemilik sang pemain. Chelsea diketahui menerima proposal yang sudah diajukan. Manchester City dilaporkan tertarik mendatangkan Kim Min-jae dari Napoli. Mereka harus bersaing ketat dengan berbagai tim Eropa lain yang meminati jasa pemain asal Korea Selatan itu. Menurut laporan Corriere dello Sport, City siap bersaing dengan Manchester United dan Bayern Munchen yang meminati jasanya. Laporan yang sama mengklaim City tertarik memboyong Kim yang klausul rilisnya bakal terbit pada awal Juli mendatang. Mantan punggawa Fenerbahce memiliki klausul rilis di kisaran 50 juta euro. Namun angka tersebut bisa sedikit membengkak. Corriere mengklaim tim-tim asal Manchester harus mengucurkan 55-60 juta euro. Calon pemilik baru Manchester United, Sheikh Jassim menyiapkan dana besar untuk bisa merekrut pemain-pemain ternama ke Old Trafford. Thibaut Courtois masuk ke dalam daftar nama-nama tersebut dalam laporan Defensa Central. Pembelian kiper Real Madrid itu diyakini akan jadi salah satu gebrakan Jassim setelah mengakuisisi Manchester United. Laporan yang sama mengklaim, Manchester United menyiapkan dana sebesar 80 juta euro demi jasa Courtois. Sang kiper nantinya bakal menerima kontrak sebesar 20 juta euro per tahun. Kendati begitu, Manchester United diyakini masih harus membayar lebih. Sebab, Madrid diyakini tidak ingin berpisah dengan Courtois terlalu cepat.